Jadi pada video kali ini kita akan lanjut part 3-nya sesuai komentar kalian ya. Oke, kita akan saja langsung nonton. Oke, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe ya. Jungle Mystery. Dua orang player bernama Brian dan temannya Juke memainkan Minecraft dan berencana menyelidiki world-nya yang telah dipasangi mod-mod aneh dan menyeramkan. Mereka di sini belum mengetahui bahwa di antara mod-mod yang mereka pasang terdapat mod terlarang yang bahkan tim kreatif Mojang sendiri tidak berani mencobanya. Di awal, mereka sedang pergi mining mencari iron untuk persiapan mereka membuat senjata. Setelah itu, mereka memasak iron yang telah mereka dapatkan. Namun ketika mereka sedang melakukan hal itu, ada seseorang yang ngintip di balik pohon. Namun saat dicek, orang itu telah menghilang. Beberapa saat kemudian, muncul tulisan aneh di layar mereka, diikuti dengan banyaknya entiti muncul yang melihat ke arah mereka berdua. Lalu tiba-tiba, entiti-entiti itu datang mendekat dan melihat ke arah bulan. Dan dari bulan itu terlihat seperti ada bola meteor yang jatuh ke bawah, lalu meledak di dekat mereka. Setelahnya, muncul asap-asap mencurigakan beserta api-api kecil yang membuat entiti-entiti yang tadi menghilang. Dan hanya menyisakan satu entiti baik bernama Silent Gate, yang nantinya akan menjadi pemandu mereka untuk menuju ke tempat penjara terkutuk. Dan di sini, mereka diberi misi untuk menyelamatkan salah satu entiti penjaga overworld yang dapat menghentikan roh-roh entiti jahat yang masuk ke world mereka. Dapat disimpulkan, berarti entiti yang sebelumnya hanyalah sesosok roh-roh jahat saja. Untuk melakukannya, mereka katanya membutuhkan artefak yang berada di Forest of the Soul. Di situ mereka mulai menjelajahi hutan-hutan tersebut dan menemukan bangunan yang katanya ada artefak Book of Immortality. Dan bisa didapatkan dengan mencari ruangan tersembunyi tempat menyimpan artefak tersebut. Brian diberi bow khusus bernama Soul Bow untuk mengalahkan monster-monster spiritual yang menjaga tempat itu. Dan setelahnya pemandu itu pergi. Ketika mereka ingin masuk ke dalam bangunan tersebut, sayangnya pintunya tertutup. Jadi mereka pun mencari jalan lain. Setelah menyusuri tempat itu, akhirnya mereka menemukan tempat ritual untuk memanggil monster seram yang katanya akan mendrop kunci bangunan tadi ketika terbunuh. Namun saat mereka baru melakukan langkah pertama dari ritualnya, kejadian aneh terjadi. Muncul teks aneh di chat dan partikel-partikel. Dan semakin mereka melanjutkan ritual tersebut, keanehan yang terjadi semakin banyak dan semakin membuat bulu kuduk mereka merinding. Di saat mereka sudah selesai dengan ritualnya, layar mereka menggelap dan ada monster tinggi yang muncul mengejar mereka berdua. Brian menggunakan baunya kepada monster itu, namun nampaknya tidak berpengaruh pada monsternya. Di situ tanpa sengaja, Brian dan Juke terpencar. Beralih ke sudut pandang Juke. Di situ ia menemukan suatu tempat yang nampaknya aman. Sedangkan Brian masih dikejar-kejar oleh monster itu. Namun tiba-tiba saja, monster itu terdiam, seperti monster itu baru saja menerima kekuatan dari roh-roh jahat. Dan benar saja, kekuatan monster itu seperti bertambah berkali-kali lipat. Di saat bersamaan, Juke menemukan Soul Heart di suatu tempat rahasia. Lalu ia membakar Soul Heart-nya di hutan terlarang tersebut. Namun ternyata Soul Heart itu kebal terhadap api seperti netherite. Karena membakar Soul Heart itu tidak efektif, jadi Juke mencoba membuang Soul Heart itu ke dalam lubang misterius di hutan tersebut. Dan di saat monster itu ditembak lagi dengan bow khusus Brian, monster tersebut berhasil lenyap dan mengdrop Soul Key. Mereka berdua pun memasukkan Soul Key itu ke pintu utama yang tertutup tadi. Dan akhirnya pintunya terbuka. Setelah mereka mengecek, mereka menemukan banyak tempat menarik di situ.
juga mereka melihat ada sesuatu di bawah sana dengan nama Friends dan Sister Lucy. Penasaran dengan hal itu, mereka pun menghampirinya. Ketika mereka menuju ke bawah, mereka melihat di kolom chat ada tulisan help. Tapi mereka tidak tahu siapa yang meminta tolong. Saat mereka mengecek ke lorong, ada seseorang yang lewat. Brian dan Juk mengendap-endap dan gak sengaja melihat orang dengan sekte sesat yang lewat di situ. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam ketika orang sekte sesat itu keluar. Di dalam situ, mereka melihat ada banyak sekali entiti-entiti yang dipenjara. Juga termasuk Sister Lucy yang ada di situ. Slenderman cuy. Apakah ini entiti-entiti yang berhasil ditangkap oleh orang-orang dari sekte sesat itu dan dikumpulkan di sini? Pikir mereka berdua. Bisa jadi ini adalah semacam penjara bawah tanah tersembunyi yang selama ini dirahasiakan Mojang. Beberapa saat setelahnya, mereka dikejutkan dengan munculnya orang sekte sesat yang skinnya berubah menjadi putih. Saat itu juga, orang sekte sesat itu mendekati mereka. Brian dan Juk refleks menyerang orang-orang itu dan kabur bersembunyi. Dan terpisah lagi. Di saat terpisah itu, Juk menemukan ada ruangan CCTV yang menunjukkan entiti-entiti seram yang ada di penjara khusus di tempat itu. Maksudnya adalah penjara khusus itu seperti penjara yang didesain agar entiti-entiti di dalam penjara itu tidak bisa kabur dengan mudah. Kalau kalian pernah nonton film Escape Prison, nah mirip kayak gitulah. Di situ Juk berpikir, sepertinya memanfaatkan entiti-entiti seram itu bisa menjadi sebuah solusi untuk mereka. Karena dengan adanya entiti-entiti seram yang kabur, pastinya orang-orang sekte sesat di penjara tersembunyi itu akan jadi panik dan membuat Brian dan Juk bisa lebih leluasa mencari artefak mereka. Tapi ternyata keberuntungan ada di pihak Brian dan Juk. Karena tiba-tiba muncul sesosok entiti seram yang sebelumnya dibebaskan oleh Juk. Entiti itu menghipnotis dan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang orang-orang sekte sesat itu dan membuat orang-orang itu lenyap dalam kegelapan. Entiti itu juga mengambil artefak Book of Immortality-nya, yang faktanya itu memang artefak milik entiti tersebut. Setelahnya, Brian dan Juk jadi berteman dengan entiti seram itu dan dipandu oleh entiti tersebut untuk keluar dari sana. Setelah mereka berhasil keluar dari sana, entiti itu menyampaikan salam perpisahan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Brian dan Juk yang telah menyelamatkannya. Delisa, tahu ya? Jadi salah. Konten pertamaku itu. Belum diketahui pasti siapa nama entiti itu. Tapi menurut kabar yang beredar, nama entiti itu adalah Cassandra. Dari cerita ini dapat disimpulkan, sepertinya Cassandra adalah entiti penjaga overworld yang menjaga overworld agar tidak dapat diserang oleh roh-roh jahat. Dan kemungkinan ke depannya, aku dan timku bakal bahas mengenai entiti Cassandra ini di creepypasta yang lainnya. Jadi jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat mencari cerita dan lore-lore tentang entiti Cassandra. Like dan share guys. Jangan lupa komen juga. Tengok terus video kita. Oke guys, jadi itu. Oke soalnya. Jangan lupa tengok medianya Mas Yu ya. Ya. Oke. Masih. Dadah. Woo.